Terima kasih saudara, saya Rahmat Ibrahim kembali bersama Anda dalam Kompas Pagi. Di bagian ini kita akan melihat informasi yang disajikan oleh Harian Kompas yang terbit edisi Senin 19 November 2018. Yang pertama kita lihat bersama di halaman muka Harian Kompas ada foto acara Borobudur Marathon 2018. Ini dia kita lihat bersama saudara. Ini adalah foto para peserta 10 ribuan peserta saat mengawali Borobudur Marathon 2018 di kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada hari Minggu kemarin. Acara ini atau Borobudur Marathon ini menjadi salah satu agenda tahunan yang mampu menarik wisatawan dan menggerakkan perekonomian kawasan melalui ajang olahraga. Harian Kompas juga menyajikan artikelnya, ada informasinya, judulnya Menantang Diri Dalam Harmoni. Borobudur Marathon 2018 ini menantang 10 ribuan pelari untuk menjadi lebih baik. Penerapan aturan lebih ketat tak semata demi peningkatan kualitas, tapi juga sebagai wujud keselarasan dengan alam dan juga warga. Itu terkait dengan Borobudur Marathon 2018. Ada juga sorotan lain di Hari Toilet 19 November, saudara. Pencemaran intai warga. Bicara soal sanitasi, ini dia. Sanitasi layak di negeri ini ternyata belum terwujud. Sebagian limbah domestik termasuk tinja menantang diri dibuang ke sungai dan juga septic tank yang rembes. Pencemaran dan penyakit terus mengintai warga. Jadi solusinya seperti apa yang harus dilakukan pemerintah, terutama edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang tinja sembarangan seperti ke sumber air ataupun juga ke sungai-sungai yang menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat sekitar. Sorotan lain yang dihadirkan oleh Harian Kompas, saudara, bagaimana mitigasi bencana di tanah air. Frekuensi gempa bumi meningkat dan memang frekuensi gempa bumi ini sejak jika kita bandingkan di tahun 2013 hingga 2018, 5 tahun terakhir frekuensinya meningkat, bahkan di tahun 2018 ini lebih dari 2 kali lipatnya. Artinya yang harus digarisbawahi bagaimana penanganan daerah-daerah yang berada di zona merah, zona-zona rawan gempa. Seperti apa mitigasinya untuk bisa meminimalisir dampak yang semakin parah dan juga banyaknya korban yang berjatuhan. Itu dari dalam negeri, dari luar negeri, kerjasama kawasan. Kita lihat ada informasi soal pertemuan APEC di Papua Nugini yang gagal hasilkan kesepakatan. Ini ada pertimbangan antara Amerika Serikat dan juga China yang ternyata tidak mendapatkan, tidak satu suara, tidak kesepakatan. Akhirnya dalam APEC ini digagal kesepakatan antar negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan seperti apa yang dihasilkan atau seperti apa yang terjadi dalam pertemuan APEC ini. Anda tentu bisa membaca lebih lengkapnya di Harian Kompas. Itu dia sejumlah informasi yang disajikan oleh Harian Kompas di hari ini, saudara. Dan yang akan menjadi pembahasan kita saat ini adalah bagaimana pencemaran intai warga. Bicara soal sanitasi, kita akan undang terlebih dahulu Wakil Sekretaris Redaksi Harian Kompas, ada Ilham Khoiri yang sudah hadir di Studio Kompas TV. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Mas Baim. Selamat datang di Studio Kompas TV Mas Ilham. Ini menarik, langsung berkaitan dengan warga, dengan kesehatan warga. Tentu kita juga akan mengundang warga untuk bergabung bersama kami. Silakan pemirsa Kompas TV, Anda bisa telepon kami di 021 5366 0500. Nanti ada sebuah buku bagi Anda yang terpilih di akhir segmen Ulas Kompas. Ini menarik bagi Anda karena perlu Anda ketahui banyak sekali temuan-temuan Kompas yang saya sedikit saja membaca ulasannya kaget juga Mas, ternyata. Bisa digambarkan seperti apa temuan Kompas terkait dengan sanitasi limbah domestik, Mas? Ya, jadi pertama sekali kami ingin sampaikan bahwa hari ini 19 November itu adalah Hari Toilet Sedunia. Dan dalam konteks peringatan Hari Toilet Sedunia ini, Kompas ingin mendorong agar kita lebih baik lagi dalam memperhatikan sanitasi, terutama pengelolaan tinja atau kotoran manusia yang merupakan produk sehari-hari masyarakat ya. Dan hasil penelusuran Kompas di lapangan ternyata memperlihatkan sesuatu yang mengerikan kalau menurut saya data-datanya. Jadi misalnya di wilayah Jabodetabek gitu. Kita ditandai saja Mas Ilham. Ya. Ini dia. Ada untuk wilayah DKI Jakarta ya? Di wilayah Jabodetabek itu sekitar 4% lebih atau sekitar 500.000 dari total
10 juta penduduk di Jakarta itu masih buang air besar sembarangan. Itu penduduk atau rumah tangga, Mas Ilham? Penduduk. Penduduk? Ya. Baik, baik. Artinya dengan angka 4% untuk ibu kota itu sangat besar. Iya, sangat besar. Dan di sini disampaikan juga data-data, misalnya di daerah Pasar Rebo ada sekitar 2.500 yang buang air besar sembarangan. Kemudian di wilayah Jakarta Utara misalnya itu hanya satu kelurahan yang bebas dari buang air besar sembarangan, yaitu di kawasan Kelapa Gading. Oke. Ya. Di Jabodetabek, tapi tidak ini dia, Ya. Mas Ilham, kita juga melihat bagaimana ada grafis yang Ya, dihadirkan yang ini ya, Mas, ya. Iya, ini dia rumah tangga dengan akses sanitasi buruk di Jabodetabek. Ya. Anda bisa melihat sendiri bagaimana ternyata Kabupaten Bogor juga. Iya, betul. Jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor terutama itu sanitasinya yang terburuk ya, bisa dibilang di antara kawasan di Jabodetabek. Dan ini adalah data-data juga yang menarik. Apa yang menyebabkan sanitasi buruk? Apakah masyarakat kurang diedukasi ketika bermukim atau seperti apa, Mas Ilham? Jadi kalau dari penelusuran kami, pertama adalah masyarakat tidak memiliki toilet yang standar. Mereka sebagian buang air besar di sungai. Ini Bogor loh, Mas, tidak begitu jauh dengan Jakarta. Iya, betul. Artinya penduduknya pun begitu banyak. Masih ada yang seperti itu? Masih ada, bahkan di Jakarta Pusat juga masih ada seperti itu, Mas. Baik. Jadi mereka langsung buang air besar di sungai atau di kebun, atau mereka punya kloset, punya toilet di rumah, tetapi pembuangan dari kotoran manusianya itu dialirkan dengan pipa langsung ke sungai. Baik. Kita mengajak Anda, pemirsa Kompas TV, untuk bergabung. Silahkan sampaikan pendapat Anda atau Anda mendapatkan temuan-temuan Anda sendiri, misalkan di lingkungan Anda, apakah ada edukasi terkait dengan bagaimana membangun sanitasi yang baik. Ini sebetulnya masalah sepele, namun ketika dibiarkan begitu saja bisa mencemari lingkungan, bahkan gizi buruk juga, Mas. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini ada ukuran-ukuran yang bisa dipastikan tentang buruknya sanitasi kita. Jadi ambang batas yang baku tentang pencemaran E. coli itu adalah 1.000 E. coli per 100 ml. Ambang batasnya? Iya, ambang batas yang baiknya. Tapi ternyata faktanya di lapangan dari beberapa sungai yang diambil dan waduk, itu jumlahnya jutaan, bahkan ada sampai 6,1 miliar itu bahaya, per 100 ml. Kalau sudah bisa mencemari lingkungan sekitar, Mas. Itu berbahaya. Mas Ilham, kita akan sapa terlebih dahulu, ada Pak Rusli dari Makassar yang sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Rusli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Rusli. Ya, gini. Saya berbicara khusus untuk Sulawesi Selatan. Iya, Pak. Ya, jadi berbicara sanitasi di sini tentu keterlibatan Kementerian PUPR, ya, yang banyak terlibat di sini menyangkut sanitasi dan lingkungan hidup. Ya, contoh, saya ambil contoh yang besar saja. Hasil pembuangan pabrik ini tidak ada atau kurang pengawasan. Ya, tentunya korbannya adalah masyarakat kecil. Baik. Kalau masalah tinja itu saya kira memang ada perlu semacam dinas-dinas terkait yang memberi suatu yang petunjuk-petunjuk yang mana sanitasi atau septic tank yang memang standar. Ini tidak ada penyuluhan-penyuluhan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Jadi saya kira ini perlu regulasi yang kembali ke regulasi awal. Dulu di zaman-zaman Soeharto, itu Kementerian PUPR yang mana dinas-dinas di kabupaten itu mengawasi limbah-limbah pabrik. Tapi sekarang, waduh, sudah tidak ini lagi. Tidak ada pengawasan ya, Pak? Dianggap ya pengawasan yang di sini. Yang utamanya pengawasan, Pak. Baik. Ya, saya kira itu aja.
Terima Ya, kasih. itu perlu ya. Pak Rusli dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada Pak Bahar dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Bahar. Halo, selamat pagi Pak Bahar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi Pak, silakan. Iya, ini kalau di Samarinda sudah ada dulu gerakan nasional yang masalah sanitasi dan pembuangan akhir. Dan itu langsung toilet sumbangan dari pemerintah provinsi langsung gitu harus di Samarinda. Walaupun dengan lebih anggaran bisa gitu. Iya. Dan mungkin sebenarnya kalau seandainya cukup niat pemerintah Kaltim kemarin itu mau merelokasi, cuma kan karena dana juga selalu defisit. Inilah mudah-mudahan nanti dengan turunnya dana kelurahan itu mudah-mudahan itu yang difokuskan dulu untuk pembersihan. Kalau daerah sungai itu masih gampang, tapi kalau yang sulit itu kan daerah laut. Karena mereka kan katakan kalau pakai biaya lagi berapa harus dipanisasi terus lari ke tanah kan jauh. Mereka yang di pinggir laut kan makin menjorong memang gitu. Baik. Sama di Balikpapan. Itu yang di laut nggak bisa dicegah itu. Mau ada pipanisasi, tapi semua bersatu. Pompongan akhirnya ke laut. Ya itu mungkin itu yang harus dipikirkan. Itu. Kalau memang harus ada pipanisasi ya kemana pembuangannya. Pemerintah harus pikirkan itu. Kalau enggak ya masyarakat pasti mau murah aja buang ke laut kan. Baik. Walaupun ada pipanisasi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pak Bahar dari Balikpapan, tampaknya ada Berapa harus pipanisasi terus lari ke tanah kan jauh. Mereka yang di pinggir laut kan makin menjorong memang gitu. baik. Sama di Balikpapan. Itu yang di laut nggak bisa dicegah itu. Mau ada pipanisasi, tapi semua bersatu. Pompongan akhirnya ke laut. Ya itu mungkin itu yang harus dipikirkan itu. Kalau memang harus ada pipanisasi ya kemana pembuangannya. Pemerintah harus pikirkan itu. Kalau enggak ya masyarakat pasti mau murah aja buang ke laut kan. Baik. Walaupun ada pipanisasi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pak Bahar dari Balikpapan, tampaknya ada peran juga dari pemerintah daerah untuk bisa menangani ini. Apakah dari Jabodetabek perannya kurang sehingga kita menemukan angka yang cukup signifikan di Bogor, kota dan juga kabupaten? Kita akan bahas usai jeda, Mas Ilham. Oke. Pemirsa Kompas TV, jangan beranjak dari tempat Anda. Kompas Pagi, segmen Ulas Kompas akan segera kembali, tetap bersama kami. Saudara, ini adalah foto pada saat Bunda Najmiah belum meninggal ya. Dan sempat difoto telapak tangan yang biru dan telapak kaki yang biru. Aiman, Senin 19 November, pukul 8 malam di Kompas TV. Minum larutan penyegar cap badak dari Sinte untuk meredakan sariawan, tenggorokan kering, panas dalam. Larutan penyegar hanya dari Sinte yang ada badaknya. 65 tahun Temposcan telah bekerja sepenuh hati untuk Indonesia sehingga berhasil menciptakan produk Indonesia yang handal. Produk kami diciptakan melalui kerja keras dan inovasi, berlandaskan kejujuran dan memberi manfaat bagi masyarakat, sehingga menjadi pilihan konsumen Indonesia. Kami mengembangkan dan memproduksi produk Temposcan di dalam negeri. Dengan tanggung jawab untuk menghasilkan produk berkualitas didukung teknologi modern. Di era digital, kami utamakan layanan konsumen terbaik melalui tempostore.com. Infrastruktur distribusi Temposcan tersebar di seluruh Nusantara, didukung teknologi informasi yang terintegrasi. Semua hasil nyata ini tercipta melalui kerja keras yang dilandasi dengan prinsip kesetaraan. Kami bergegas kembali untuk Indonesia. Akhirnya kutemukan kopi premium Toraja dalam Top Coffee Toraja Blend. Aromanya khas, tiap tegukan begitu nikmat, rasanya nagih, menembus batas kenikmatan kopi hitam. Top Coffee Toraja Blend, bukan kopi hitam biasa. Dari Wings Food. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi dalam segmen Ulas Kompas. Masih bersama kami Wakil Sekretaris Redaksi Harian Kompas, Ilham Khoiri. Mas Ilham, kita bicara soal dampaknya terlebih dahulu. Seperti apa sih yang Kompas temukan dampak-dampak buruk, Mas?
Jadi kita jangan terlalu meremehkan soal pembuangan tinja atau kotoran manusia, karena jika kita sembarangan maka penyakit itu mengintai kita. Tinja itu bisa menyebabkan diare, dan diare yang sangat serius itu juga mematikan buat anak-anak ya. Dan diare yang terus-menerus itu akan memicu stunting, yaitu gizi buruk. Anak-anak gagal berkembang biak dengan baik. Dan limbah dari tinja itu juga bisa memicu tipes. Selain itu juga bisa memicu hepatitis atau gangguan pada hati. Artinya ketika limbah tinja ini dialirkan ke sungai begitu saja dari rumah tangga, itu bisa mengakibatkan gangguan pencemaran lingkungan bagi warga yang memanfaatkan sungai untuk kehidupannya juga. Betul, warga yang tinggal di sekitar situ. Karena kalau kita lihat dari data yang disampaikan oleh bagian kesehatan, idealnya jarak antara sumber air dan pembuangan tinja itu 10 meter. Dan ternyata di untuk saat ini, di tengah Jakarta yang padat, Jabodetabek itu agak sulit dilakukan. Apalagi sebagian dari septic tank yang dimiliki oleh warga itu bagian bawahnya itu langsung ke tanah. Jadi tidak ada beton atau apa yang menahan gitu. Kalau saya dulu ingat juga dalam pelajaran di sekolah suka diberitahu bahwa bagaimana idealnya membangun rumah, jarak septic tank dengan sumber air, kemudian juga ketika membangun rumah orang tua mendapatkan penyuluhan. Kalau untuk saat ini Mas Ilham, Harian Kompas melihat seperti apa? Apakah sudah tidak ada penyuluhan bagaimana membangun rumah yang ideal dengan sanitasi yang baik? Jadi kalau dalam liputan kami penyebabnya itu ada banyak faktor, Mas. Pertama adalah soal rendahnya kesadaran, artinya tingkat pendidikannya yang masih kurang atau sudah memiliki pengetahuan tetapi itu belum merasuk dalam kesadaran dan perilaku sehari-hari. Ya. Yang kedua keterbatasan lahan. Di wilayah Jabodetabek itu kan rumah semakin padat sehingga kadang-kadang satu rumah itu benar-benar tidak punya lahan untuk septic tank. Atau yang ketiga adalah kemampuan ekonomi, karena membangun septic tank yang standar itu kan juga butuh biaya. Biaya yang besar juga. Baik, Mas Ilham, kita akan sapa kembali. Ada Ibu Ong Maihua dari Jakarta nih yang sudah bergabung. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mas Ibrahim, Mas Ilham. Selamat pagi, Ibu. Ya, silakan. lama saya tidak on air nih. Iya, kami menunggu Ibu tentunya. Silakan, Ibu. Iya, jadi sanitasi buruk ya di lingkungan kita. Saya tinggal di Kelurahan Pejaten Barat. Yang saya lihat penduduk itu dia buang buang tinja, lalu dibuang di kebun. Nah itu kan menyebabkan penyebaran penyakit, Mas. Sedih rasanya. Nah sekarang begini, kemana PKK-nya, kemana RT RW-nya? Harusnya mereka, Pak Lurah, mendata mana penduduk yang tidak tahu kesehatan. Ya kan, jadi itu kan betul-betul apalagi yang daerah padat, daerah pendatang yang tidak ekonominya rendah, mohon maaf, mungkin membuat tinja WC itu tidak bisa dan sebagainya. Untuk itu saya mohon pada Pak Gubernur, Pak Lurah agar memperhatikan lingkungan, lebih-lebih sungai, Mas. Nah, sungai ini jangan dikotorin begitu loh. Baik. Iya. Baik. Itu saja, Mas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ong Maihua dari Jakarta, menemukan juga apa yang dirasakan oleh Ibu Ong di Jakarta. Artinya kalau tadi dari Kalimantan, dari Balikpapan sudah ada pemerintah provinsi yang ikut turun tangan menyelesaikan masalah ini. Nah, bagaimana untuk wilayah-wilayah di Jabodetabek yang tadi disoroti, Mas? Jadi solusinya juga tidak tunggal ya, Mas ya. Ini adalah problem bersama sehingga semua pemangku kepentingan juga perlu berkolaborasi untuk mengatasi soal ini. Tentu saja yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah sebisa mungkin dengan menggunakan program-program dan paket-paket pemberdayaan masyarakat untuk membantu warga untuk membangun toilet. Dan di beberapa wilayah di Jakarta misalnya sudah ada toilet bersama. Jadi satu kawasan ada toilet bersama yang standar masyarakat bisa memanfaatkannya. Tetapi ini kan terbatas. Sehingga kemudian yang kedua menurut saya perlu gerakan bersama dari semua orang untuk menjadikan sanitasi dan kesadaran akan toilet standar ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Apalagi agama, semua agama itu menekankan kebersihan. Ya.
Islam misalnya menekankan taharah, menekankan kesucian, an-nadhafatu minal iman dan lain sebagainya. Artinya kesadaran masyarakat lebih penting untuk bisa bagaimana memperhatikan sanitasi ini agar tidak mencemari lingkungan. Betul. Mas Ilham, kita akan sapa kembali, ada penelpon yang bergabung, ada Pak Ihwan dari Jember. Selamat pagi Pak Ihwan. Selamat pagi Mas Ibrahim dan Pak Ilham. Selamat pagi, silakan. Iya, negara kita ini negara yang teis demokratis, negara yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga agama diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara dalam aktualisasinya, kolaborasinya, kemudian revitalisasinya. Yang jadi masalah, Islam sendiri mengajarkan tentang kebersihan itu. Lalu jangan seperti orang Yahudi, kata Rasulullah, yang numpuk-numpuk sampah. Nah, kemajuan teknosains yang spektakuler ini juga berakibat adanya akibat ambivalen, positif negatif. Tapi yang lebih hebat itu akibat human error sebenarnya, akibat dari teknosains itu dan ketidakdisiplinan tertipan dari kita, sehingga pencemaran itu bisa terjadi dan merusak lingkungan. Nah, sekarang contoh konkret, tekanan saya itu pada model, lalu leadership style, leadership policy, leadership dan sebagainya itu ya, leadership kepemimpinan. Contoh soal Surabaya itu kota yang kotor luar biasa dan tertib masyarakatnya. Tapi ketika Dr. Purnomo Kasidi jadi wali kota, berubah 350% itu berubah karena kan apa? Kepemimpinannya, apalagi sekarang otonomi daerah. Sehingga pencemaran terhadap lingkungan itu jauh dari Surabaya itu. Coba lihat Surabaya, apalagi sekarang ini masalah kepemimpinan ini rupanya yang akan banyak menentukan. Harus ada gebrakan artinya Pak Iwan ya? Iya, kepemimpinan itu. Baik. Itu saja Pak Iwan. Contoh konkret saja. Terima kasih Pak Iwan dari Jember menekankan bagaimana peran tadi yang kita sampaikan, peran dari pemerintah. Mas Ilham. Ya. Ada juga grafis disajikan di harian Kompas beberapa wilayah di tanah air. Ada gambaran untuk bandingkan dengan negara-negara lain bagaimana persoalan sanitasi ini, apakah juga ditemui dan menjadi masalah bersama? Iya betul. Jadi kalau kita lihat grafis di sini, tampaknya Bali punya akses sanitasi yang baik ya Mas ya. Di Indonesia kemudian juga beberapa wilayah yang juga memperlihatkan angka yang baik. Tetapi di ujung laporan kami, di bagian akhir ternyata kita itu punya toilet terburuk nomor 2 di tingkat Asia setelah India. Jadi artinya India adalah yang pertama yang toiletnya buruk, kemudian peringkat kedua adalah Indonesia. Itu bukan prestasi yang membanggakan, itu yang harus diperhatikan, yang harus diubah angkanya. Tentu banyak sekali PR untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Kalau kita lihat tadi Anda menyampaikan Bali, apakah ini berpengaruh juga karena kehidupan warga Bali sadar lingkungannya juga, sadar karena merasa sebagai tempat wisata, artinya banyak masyarakat yang sudah mulai tertata, mulai dari pemerintahan provinsi hingga tingkat RT-nya untuk lingkungan, Mas? Iya, betul. Saya kira kurang lebih pariwisata yang berkembang dengan baik di Bali itu juga memberikan energi yang positif untuk mengembangkan kesadaran dan perilaku sanitasi yang baik gitu, Mas. Baik. Mas Ilham, kita akan sapa kembali. Ada penelpon, tampaknya ini penelpon terakhir, ada Pak Kadir dari Wajo. Selamat pagi Pak Kadir. Selamat pagi, Assalamualaikum, Kompas. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Kadir. Jadi betul, kalau terutama di Wajo ini kan daerah emperan Danau Tempe ini ceritanya. Yang sangat menyedihkan itu, hampir saya katakan itu semua warga yang di pinggir air itu membuat ke sungai. Persoalan kemudian air yang ada di air di air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, persoalan kemudian terutama pengolahan PDAM juga mungkin yang kurang bagus. Nah, ditambah lagi memang betul-betul pemerintah ini harus betul-betul memang ada, karena masyarakat ya tadi akar pengetahuan terhadap itu minim, saya boleh katakan minim karena dia tidak peduli dengan kesehatan, beda dengan yang saya kalau di masyarakat itu nanti mereka peduli setelah mereka sakit. Baik. Oh ternyata penyebabnya ini. Saya mohon supaya betul-betul
digerakkan kembali bagaimana pemerintah, kelurahan, desa, kecamatan, sampai ke kabupaten, supaya betul-betul bisa menjalankan bagaimana pentingnya kesehatan itu. Gitu. Baik, itu saja Pak Kadir. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadir dari Wajo. Semua penelpon satu suara, permasalahan sanitasi ini perlu menjadi perhatian, harus diperbaiki kembali agar masyarakat Indonesia lebih sehat ke depan. Nah, Mas Ilham, berkaitan dengan Hari Toilet Sedunia 19 November, apa yang menjadi buah pikiran dari Harian Kompas atau apa tujuan Harian Kompas dengan mengangkat tema ini? Apa yang diharapkan yang agar ke depan bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi ini adalah masalah kita bersama dan Hari Toilet Sedunia ini ditetapkan karena memang ada masalah dengan sanitasi kita, dengan perilaku kita menggunakan toilet. Kita berharap dengan berita ini kita diingatkan kembali bahwa kita perlu berperilaku hidup yang bersih dan itu akan menjaga kita dari penyakit. Dengan demikian maka masyarakat akan lebih sehat, generasi baru akan lebih baik dari generasi sebelumnya, lebih cerdas, tidak ada gangguan kesehatan sehingga Indonesia bisa lebih maju ke depan. Tetapi tentu saja ini adalah pekerjaan bersama, tidak cukup pemerintah dari pusat, daerah sampai ke kepala desa, tetapi juga masyarakat. Dan yang lebih penting menurut saya karena ini menyangkut perubahan budaya masyarakat adalah pendidikan. Jadi semua lini pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi harus bersama-sama menjadikan ini sebagai kampanye untuk menjadikan kita sadar sanitasi, sadar menggunakan toilet yang baik. Nah, baik, artinya kalau bicara soal kampanye di tahun politik ini juga bisa menjadi landasan bagi warga untuk bisa menagih para kandidat apakah mereka peduli terhadap lingkungan atau tidak melulu soal ekonomi dan juga politik, Mas Ilham ya. Ini juga harus menjadi perhatian tentunya. Baik, Mas Ilham, tadi sudah ada sejumlah penelpon yang bergabung, ada Pak Rusli, Pak Bahar, Ibu Ong Maihwa, kemudian juga ada Pak Kadir, Pak Ihwan. Silakan, siapa yang mendapatkan buku? Kayaknya Pak Kadir ya dari Wajo. Penelpon terakhir, Pak Kadir dari Wajo, selamat. Nanti tim kami akan menghubungi Anda. Terima kasih juga Mas Ilham telah hadir di Studio Kompas TV. Anda bisa membaca lebih lengkap Harian Kompas yang terbit hari ini, edisi Senin 19 November 2018. Dan usai jeda, saudara, rekan kami Yan Rahman akan kembali untuk menyampaikan informasi dari dunia olahraga. Portugal memastikan diri melaju ke semifinal Liga A Grup 3 setelah bermain imbang tanpa gol kontra Italia. Informasi lainnya, ganda putra nomor 1 dunia Marcus Gideon Kevin Sanjaya berhasil mematahkan rekor mereka sendiri setelah merebut gelar ke-8 di gelaran turnamen bulu tangkis dunia. Ada esensi dalam setiap peristiwa. Kami petik, ekstraksi, dan kemukakan dari berbagai sudut pandang demi keimbangan. Saya tahu ternyata yang bisa mengobati itu ganja. Tidak bisa terus undang-undang dilanggar dengan alasan kemanusiaan dan pengobatan. Lalu kalau ganja sebagai untuk obat medis itu masih berpolemik. Itu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, namun penggunaannya oleh ahli. Katakan terdakwa Fidelis Arisudewa terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan